Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar Java Programming, dan pembahasan kita masih di dalam pembahasan pengulangan for. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana sih pengulangan for itu bekerja, step demi stepnya, kemudian tahapan-tahapannya hingga dia selesai. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas pengulangan for yang digunakan untuk mencetak atau untuk menampilkan isi ya atau nilai yang ditampung dari sebuah variabel array. Oke. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita belum membahas tentang array ya, tapi kita sudah menyinggung tentang variabel, yang mana variabel itu adalah sebuah tempat penampungan ya. Sedangkan tempat penampungan dan array juga sama ya, sebuah tempat penampungan yang ada di dalam memori komputer. Bedanya apa? Kalau variabel itu hanya bisa digunakan untuk menampung satu value atau satu isi ya. Sedangkan array itu bisa digunakan untuk menampung multi value dengan catatan tipe datanya sama. Nah, contohnya misalkan begini teman-teman semua. Kita di sini memiliki sebuah variabel array dengan nama ya. Dan yang membedakan variabel array dengan variabel biasa itu adalah kalau array di sini ada tanda kurung sikunya ya. Sedangkan variabel biasa itu tidak ada. Contohnya misalkan begini. Misalkan saya akan mendeklarasikan variabel dengan nama ya. Nama variabelnya adalah nama. Nah, kemudian kita isi nama sama dengan Ahmad. Oke. Nama sama dengan Ahmad. Nah, itu. Ini sama saja kita menciptakan sebuah tempat penampungan di dalam memori komputer ya, yang memiliki nama, yaitu nama ya, dan isi dari penampungan dengan nama ini adalah Ahmad. Oke. Nah, variabel nama ini hanya bisa diisi dengan satu nilai ya. Jadi kalau misalkan kita isikan isian lagi Ahmad, kemudian Ali, kemudian Anto, maka itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena variabel itu hanya bisa menampung satu nilai. Nah, kita lanjut di sintaks yang ada di depan teman-teman semua. Pada sintaks ini kita bisa melihat bahwa array nama ini memiliki isi 3 nilai ya, 3 isian. Pertama Ahmad, kedua Ali, ketiga adalah Vina. Oke, bedanya apa dengan variabel? Bedanya adalah misalkan saya gambarkan ya, kita ilustrasikan. Oke. Di sini variabel array nama ini memiliki 3 isi ya, 3 isi Ahmad, Ali, dan Vina. Maka ini secara otomatis di dalam memori komputer ada 3 wadah ya, 3 ruangan. Yang pertama isinya adalah Ahmad, yang kedua Ali, yang ketiga adalah Vina. Oke. Ini adalah array nama ya, sesuai dengan yang sudah kita tuliskan. Array itu memiliki indeks ya. Ahmad ini berarti posisinya ada di indeks ke-0, Ali pada indeks ke-1, Vina pada indeks ke-2, dan array indeks penomorannya dimulai dari 0 ya. Sedangkan kotakan-kotakan ini dinamakan dengan elemen ya. Ya, satu elemen diisi dengan satu nilai. Misalkan
sedangkan penomornya dinamakan dengan indeks ya. Ini dinamakan dengan elemen. Oke ya, sampai di sini semoga bisa dipahami. Jadi intinya kita menciptakan sebuah tempat penampungan yang memiliki nama ya, namanya nama. Kemudian tempat penampungan ini memiliki isi yaitu Ahmad, Ali, dan Vina. Ahmad ada pada posisi indeks ke-0, sedangkan Ali pada posisi indeks ke-1, Vina pada posisi indeks ke-2. Nah, bedanya dengan variabel, kalau variabel itu hanya bisa diisi dengan satu value atau satu nilai. Oke, di situ bedanya teman-teman semua. Oke. Kemudian kita lanjut pada sintaks di bawahnya, yaitu pengulangan for-nya. Nah, ini inti dari pembahasan kita sebenarnya. Nah, for di sini sebenarnya sama dengan yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. I sama dengan 0 ini dinamakan dengan inisialisasi nilai awal. Kemudian sebelah kanannya setelah titik koma ini dinamakan dengan kondisi atau persyaratan ya. I lebih kecil dari nama dot length. Maksudnya adalah I di sini ya. Ini mengacu ke I sebelumnya ya. Maka otomatis I ini nilainya adalah 0. Nama dot length ini menunjukkan panjang array atau panjang elemennya. Nah, panjang elemennya ada 1, 2, 3, maka ada 3. Di sini kita bisa membandingkan atau bisa menentukan kondisi persyaratannya. Apakah 0 itu lebih kecil dari 3, maka apabila kondisi ini terpenuhi, ya, persyaratan ini terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke sebelah kanannya. Nah, 0 lebih kecil dari 3 terpenuhi, maka lanjut ke sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ada increment, penambahan 1, I++. Ini sama saja 0 ditambah 1, ya. Sama dengan 1. Maka nilai I setelah ditambahkan 1 maka menjadi 1. Oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke blok pembuka milik for ya, tanda kurung awal ini. Kemudian kalau kita sudah bisa masuk, kita bisa mengakses statement atau isi yang ada di dalam pengulangan for ini. Di dalam pengulangan for ini ada sebuah perintah untuk mencetak tulisan. Nah, nanti di sini akan muncul tulisan ini pertama kali, nama ke ya. Saya tuliskan di bawahnya. Jadi video ini menjelaskan proses manual ya. Teman-teman nanti bisa mencoba sendiri di rumah mengetikkan sintaks ini di NetBeans misalkan ya. Jadi ini menjelaskan tentang di balik layar atau bagaimana komputer itu bekerja untuk menghasilkan perintah sesuai dengan sintaks yang sudah kita tuliskan. Oke, tulisan nama ke akan muncul, akan dicetak ya. Sampai sini nama ke. Kemudian akan digabungkan dengan variabel I plus 1. Berapa nilainya? I nilainya adalah sama dengan 0. Loh, kenapa I tidak sama dengan 1? Bukannya di sini sudah ditambahkan 1, I++. Nah, nilai ini akan digunakan pada tahap eksekusi yang kedua. Pada tahap eksekusi yang pertama ya, di sini maka yang digunakan adalah nilai I awal ya, yaitu sama dengan 0. Maka nilai di sini sama dengan 0 tambah 1 ya, yaitu 1. Maka akan muncul tulisan 1 ya. Jadi ini adalah hasil eksekusinya teman-teman semua. Ini tampilan ketika dijalankan di NetBeans. Sama dengan, nah sama dengan muncul ya. Sama dengan plus ya, maka setelah tulisan sama dengan itu akan tampil juga isi dari array nama dalam kurung atau kurung siku I. Nah, ini juga sama. Nilai I di sini ini akan menuju ke indeks milik array nama, yaitu di sini. Ya. Berapa nilai I? I nilainya sama dengan 0. Dari mana I kok sama dengan 0? Nah, kita masih menggunakan nilai I yang lama ya, I sama dengan 0. Jadi nilai I sama dengan 0 ini akan digunakan pada
perhitungan selanjutnya. Oke, maka nanti akan muncul tulisan atau isi array yang disimpan pada posisi indeks ke-0, yaitu Ahmad. Oke, nah, titik koma alias selesai satu baris sintaks ini, ketemu tanda blok penutup milik pengulangan for, maka ini akan mengulangi lagi atau naik ke atas. Nah, I-nya sudah tidak lagi sama dengan 0 teman-teman semua. Ya. I-nya sudah tidak lagi sama dengan 0. I-nya sama dengan 1. Dari mana 1? Dari penambahan I++ pada tahap eksekusi sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa membandingkan lagi apakah I lebih kecil dari panjang array nama, alias apakah 1 lebih kecil dari 3? Iya, terpenuhi. Maka lanjut ke sebelah kanannya. Ya, ini sudah bukan lagi 0, yaitu 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Maka nilai I sudah berubah menjadi 2. Semua kondisi ini terpenuhi, kita bisa masuk kembali ke blok milik for. Maka kita bisa mengakses ya, sintaks system.out.println, maka akan kembali dicetak tulisan nama ke I plus 1 ya. I-nya 1 ya, sesuai dengan inisialisasi sesuai dengan nilai I pada tahap yang kedua. Ya. I plus 1 plus 1 maka sama dengan 2, maka di sini akan muncul tulisan 2 sama dengan nama I ya. Berapa nama I? I-nya sama dengan 1, maka akan dicetak variabel array nama pada posisi indeks ke-1, yaitu Ali. Oke, titik koma selesai, ketemu blok penutup, naik lagi ke atas. I-nya sudah berubah menjadi 2 ya, karena sebelumnya sudah ditambahkan 1 menjadi 2, maka di sini akan dicek kembali apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, maka lanjut ke sebelah kanannya lagi. 2 plus 1 sama dengan 3. Masih terpenuhi semua, maka kita bisa masuk kembali ke pengulangan for. Kita bisa masuk kembali ke statement yang ada di dalam pengulangan for. Maka perintah ini bisa kita akses kembali, maka tulisannya akan dicetak kembali. Nama ke I plus 1. I-nya sama dengan 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Maka tulisan 3 akan muncul. Ya, sama dengan dicetak nama I. I-nya 2. Ya. Nilai I pada tahapan sebelumnya. Nama pada posisi indeks kedua, array nama pada posisi indeks kedua isinya adalah Vina, maka Vina nanti akan muncul. Oke, titik koma selesai, lanjut lagi ketemu blok penutup, naik ke atas ya. I saat ini nilainya sudah bukan lagi 2, yaitu sama dengan 3 ya, karena sebelumnya ini sudah ditambahkan dengan angka sudah ditambahkan dari 2 ditambah 1 menjadi 3, maka nilai 3 digunakan pada tahap selanjutnya. Kemudian dibandingkan lagi, apakah 3 lebih kecil dari 3? Ya, maka jawabannya adalah tidak. Nah, kondisi ini berarti tidak terpenuhi, karena persyaratannya adalah I harus lebih kecil dari panjang array nama. Sedangkan nilai I saat ini sudah 3, dan 3 tidak lebih kecil dari 3, maka otomatis pengulangan ini stop alias berhenti. Nah, untuk itu dihasilkan 3 tampilan dengan tulisan nama ke-1 Ahmad, nama kedua Ali, nama ketiga Vina, sesuai dengan isi yang ada pada array nama. Demikian penjelasan dari saya tentang pengulangan for yang digunakan untuk menampilkan isi yang disimpan pada suatu variabel array. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.